Motor Vega R ataupun Jupiter Jet kurang responsif diakibatkan oleh kampas kopling yang sudah aus. Langsung saja kita proses pembongkaran. Kita buka step menggunakan kunci 12, knalpot menggunakan kunci 10 dan kunci 14. Kemudian engkol kita lepas menggunakan kunci 10. Kemudian dudukan bodi kita lepas menggunakan kunci 10 dan baut blok koplingnya kita lepas menggunakan kunci 8. Kemudian sediakan wadah yang bersih, tinggal kita pukul perlahan menggunakan palu karet dan blok mesin pun sudah bisa kita lepaskan. Hati-hati saat pembongkaran supaya packing koplingnya tidak rusak, jadi diperhatikan perlahan saja membukanya. Nah, seperti ini. Di sini ada pen untuk gigi ya. Jadi jangan sampai lupa. Kemudian tinggal kita lepas baut-bautnya ya, baut per kopling menggunakan kunci 8. Nah, seperti ini. Kemudian tinggal kita lepas semua komponen-komponennya ya. Nah, seperti ini. Nah, bisa kita lihat sendiri itu kampas koplingnya itu sudah menghitam dan sudah ompong ya teman-teman. Nah, jadi ini penyebab motor Vega Jupiter, pokoknya motor bebek ataupun sport yang kurang responsif ataupun delay itu bisa disebabkan salah satunya kampas kopling yang sudah aus seperti ini. Ini wajib banget kita ganti ya teman-teman, gak bisa diakali-akali ya. Oke, kemudian tinggal kita lepas bagian mur hose koplingnya. Nah, penguncinya kita lepas menggunakan obeng min. Kemudian kita lepas murnya menggunakan kunci 19 ya. Nah, kita lepaskan di sini. Nah, di belakangnya ada ring ya, ada ring tipis. Kemudian kita lepas mangkok kopling. Nah, ada bos ya. Karet koplingnya kita cek dan karet koplingnya masih bagus. Nah, di sini ada ring tebal kurang lebih 2 cm. Tinggal kita cek bagian kondisi kampas gandanya. Kita lepas menggunakan kunci 19, ada ring ya. Nah, tinggal kita lepas. Nah, hati-hati di sini ada semacam pelor dan per ya. Itu per cek kampas ganda ya. Nah, semacam fiber seperti itu. Diperhatikan pernya ya, jangan sampai hilang. Tinggal kita lepas bagian kampas otomatisnya. Nah, kemudian di belakangnya ada rotari. Ini adalah saringan oli ya. Sebelum menuju stang piston, olinya disaring dulu di sini. Kemudian ada gigi pompa oli. Biasanya di belakang sini banyak banget serbuk-serbuk besi ya. Maka dari itu kalau kita bongkar wajib kita bersihkan untuk serbuk-serbuk dan kotorannya. Kemudian untuk kampas gandanya ini masih bagus, masih tebal, cuman di sini ada minus sedikit ya. Di bagian mangkoknya sudah kena. Namun tidak melakukan pergantian karena untuk harganya itu lumayan mahal. Kemudian tinggal kita lepas bagian gigi engkolnya seperti ini, kita bersihkan ya menggunakan bensin. Untuk baut pembuangan oli juga kita lepaskan ya, supaya tidak ada tertampung bensin di bagian dalam mesin. Nah, kita bersihkan menggunakan bahan bakar bensin. Untuk saringan olinya kita lepaskan juga. Nah, diamin 15 menit sampai kering, kemudian kita proses pemasangan. Nah, untuk kampas gandanya di sini masih bagus ya, jadi masih kita pasang yang ini ya, meskipun sudah ada sedikit aus di bagian mangkoknya. Untuk pergantiannya di lain waktu saja. Oke, di sini perhatikan ada 2 buah ring ya, jadi jangan sampai tertukar. Ada ring di belakang cek ya. Nah, yang di belakang cek itu yang diameter dalamnya kecil, jadi jangan sampai tertukar. Kemudian di fiber ini ada pelor ya, 3 biji. Nah, kita pasangkan supaya lebih mudah kita gunakan gemuk ya, supaya tidak mudah jatuh. Kemudian tinggal kita pasang bos ceknya ya. Nah, masukin di dalam seperti ini. Nah, seperti ini, kasih pelumas ataupun gemuk. Kemudian di sini untuk coakannya itu jangan sampai terbalik juga ya, karena coakannya itu disimpan untuk per ya, jadi berlawanan ke bagian rumah kampas otomatisnya. Nah, ada per ya, kita pasang per nah di atas ya. Kemudian tinggal kita proses pemasangan. Nah, pernya itu ada 1 ya, bisa dipakai 3, bisa dipakai 2, bisa dipakai 1, asal jangan sampai nggak ada banget ya. Kalau nggak ada nantinya bisa muter, maka harus ada per salah satu ya, 1 aja nggak apa-apa. Nah, pasangkan seperti ini, coakannya itu harus berhadapan. Nah, seperti ini udah masuk ya. Kemudian tinggal kita cek, putar. Nah, kalau diputar ke kanan itu bisa mutar, kalau sedangkan diputar ke kiri itu apa namanya ya, macet. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, kemudian kasih oli, kemudian ada bos ya, di sini bos. Nah, seperti ini.
Kemudian tinggal kita pasang aja kampas otomatisnya seperti ini. Tinggal kita proses pemasangan gigi pompa oli, kasih pelumasan dulu, kemudian tinggal kita pasangkan gigi pompa olinya ya teman-teman. Nah, kita putar seperti ini. Kalau agak susah ya, kita paskan dengan gigi pompa oli yang plastiknya di bawah. Kemudian tinggal kita pasang rotari ataupun saringan oli. Nah, yang ada garisnya ini saya hadapkan dengan lubangnya ya, ada lubang oli. Nah, seperti ini. Kemudian tinggal kita pasang bagian kampas otomatisnya dulu. Nah, pasang kampas otomatis seperti ini. Kemudian tinggal kita masukkan bagian mangkoknya. Nah, kita putar seperti ini, ke belakang bisa mutar, ke depan enggak ya. Pasang ring dan pasang mur. Kemudian kita kencangkan secukupnya saja ya. Nah, di sini saya gunakan impact 3 kali jetrek, itu udah cukup. Nah, kemudian tinggal cek, putar ke belakang harus muter. Kalau diputar ke depan itu si crack asnya ikut muter ya. Kasih pelumasan, tinggal kita pasang ring tebal 2 cm seperti ini. Kemudian pen ya di bawah untuk menahan per persneling. Kemudian tongkat penekan stud kopling kita pasang di tengah. Kemudian tinggal kita pasang dulu bagian gigi engkol. Nah, kita gunakan engkolnya supaya lebih mudah. Pasangkan engkolnya seperti ini. Kemudian kita tahan. Kemudian paskan coakannya, kemudian tinggal kita masukin pernya di crankcase. Nah, kita tekan-tekan seperti ini. Udah ya, udah berfungsi dengan normal. Kemudian tinggal kita pasang bos ya. Nah, bosnya kita pasangkan. Kemudian pasang rumah kopling ya teman-teman seperti ini. Nah, kemudian di belakangnya ini ada ring. Ada ring kita pasang. Kemudian pasang rumah kaki 4. Nah, seperti ini. Kemudian pasang ring pengunci. Kemudian murnya ya, mur 19. Kalau yang depan itu murnya warna putih, kalau yang di sini warna hitam ya, jadi nggak bakalan tertukar. Oke, kemudian tinggal kita kencangkan, masukin giginya. Kemudian tinggal kita kencangkan menggunakan impact secukupnya. Kemudian tinggal kita kunci lagi murnya supaya kalau kendor itu tidak lepas. Nah, kita kunci menggunakan tang. Nah, kemudian kita netralkan, kita putar bagian rumah kaki 4-nya harus lancar seperti itu, jangan sampai macet. Kemudian kampas kopling yang baru kita rendam dulu menggunakan oli ya. Nah, setelah itu tinggal kita proses pemasangan. Kemudian untuk plat geseknya yang ada pernya itu disimpan di bagian paling belakang ya. Kita pasang per-pernya seperti ini, hadapkan keluar. Nah, seperti ini. Kemudian tinggal kita pasang kampas kopling. Nah, kemudian plat gesek yang selanjutnya itu jangan sampai menyentuh pernya ya. Nah, harus di coakannya itu yang ada coakannya. Kemudian kampas kopling, kemudian plat gesek. Nah, jangan sampai menyentuh dulu ya. Nah, yang terakhir untuk plat geseknya itu harus menyentuh per ya. Harus menyentuh pernya. Nah, jadi ini per itu membantu untuk membuka plat gesek ataupun kampas koplingnya ya. Nah, diperhatikan harus menekan, jangan sampai diloskan. Tinggal kita pasang kapas kopling, kemudian tinggal kita pasang setut ya, ada ring, ada bearing bambu, kemudian ada ring. Nah, kita pasang di bagian tutupnya ini. Kemudian tinggal kita pasangkan. Nah, biasanya titik ketemu dengan titik ya teman-teman, tinggal kita pas-paskan saja. Nah, tinggal kita masukkan, harus sampai ngepas ya, harus sampai enak. Kalau misalkan seret itu berarti kurang pas. Tinggal kita pasang bagian per koplingnya. Kemudian bautnya ya, yang ada ringnya seperti ini. Bisa kita kencangkan langsung menggunakan kunci 8T. Kita kencangkan secukupnya saja, jangan terlalu kencang karena rawan patah untuk bautnya ya, karena sangat kecil sekali. Nah, oke, setelah itu tinggal kita tes ya teman-teman, bisa injak persnelingnya, kemudian lihat posisi tutupnya itu harus terbuka ya. Nah, nanti teman-teman bisa lihat seperti ini contohnya nih. Nah, kita tekan ya persnelingnya. Nah, harus membuka ya seperti itu. Kalau seperti ini berarti itu sudah oke ya teman-teman, udah bisa membuka. Kemudian tinggal kita pasang packing saringan oli dulu ya, pasang saringan oli, kemudian pasang packing. Kemudian bos ya, ataupun pin dowel ataupun bos center. Nah, atas dan bawah supaya center ya. Nah, ini untuk menyenterkan atas bawah. Jadi jangan sampai lupa karena ini sangat penting sekali. Oke, kemudian tinggal kita pasang bak koplingnya. Kemudian masukin sampai pas, tinggal kita pasang baut-bautnya.
Nah, dan untuk baut-bautnya kan itu ada yang panjang, ada yang pendek, jadi diperhatikan jangan sampai tertukar ya, biar tidak terjadi selek ataupun patah ya teman-teman. Nah, setelah itu tinggal kita kencangkan secara menyilang ya teman-teman, atas bawah kiri kanan seperti itu ya, supaya permukaannya rata. Nah, setelah itu tinggal kita pasang engkol dulu ya, pasangkan engkol, kemudian kita coba engkol-engkol harus normal ya teman-teman. Nah, setelah itu tinggal kita pasang bagian step, kemudian pasang knalpot, kemudian pasang ganta rem ya, karena murnya saya kendorin. Nah, setelah itu oli sudah saya masukin, tinggal kita tes ya, hidupkan, kemudian oper. Kita cek 1 2 3 4 ya teman-teman. Apabila teman-teman menemukan kasus koplingnya kurang enak, maka teman-teman harus setel di bagian bak magnet ya, ada baut 10 dan obeng plus. Nah, kalau misalkan kurang ngopling, teman-teman tinggal putar ke kanan, kalau terlalu ngopling putar ke kiri ya. Nah, oke teman-teman, jadi begitulah tutorialnya, mudah-mudahan bermanfaat.